Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Adnan Abdullah, spesialis THT, salah seorang dosen program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu tumor dan keganasan THT kepala leher, yang merupakan bagian dari materi di blok masalah sistem indera. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode kuliah pakar interaktif. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari blok ini. Blok masalah sistem indera memiliki bobot 5 SKS dengan komposisi 32 kali kuliah pakar, 4 kali praktikum, 10 kali tutorial, 2 kali penugasan, serta belajar mandiri. Blok ini diampu oleh beberapa departemen seperti Departemen THT, Mata, Bedah, Farmakologi, Parasitologi, Mikrobiologi, Dermatovenerologi, dan AIK. Blok ini memiliki 6 CPL, 11 CPMK, dan 35 sub CPMK, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 5. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah tumor dan keganasan THT kepala leher merupakan CPMK 3 dan sub CPMK 16. Mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan kelainan pada organ THT, khususnya tentang tumor dan keganasan THT kepala leher. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang anatomi, epidemiologi, etiologi, klasifikasi, gejala klinis, evaluasi diagnostik, staging, terapi, dan prognosis dari tumor dan keganasan THT kepala leher. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada Cumming Otolaryngology Head and Neck Surgery dan beberapa kepustakaan lainnya. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku atau jurnal-jurnal terkini. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan menyesuaikan capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Selain itu, juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misalnya dengan bertanya, diskusi, atau menjawab pertanyaan dan soal-soal. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti tutorial dengan bobot penilaian 15%, ujian praktikum dengan bobot penilaian 10%, penugasan dengan bobot 5%, CBT atau MCQ dari materi kuliah pakar dan materi tutorial sebesar 70%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah tumor dan keganasan THT kepala leher. Selanjutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan di blok masalah sistem indera, kita berdoa dulu, membaca basmalah dan berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah dengan topik tumor dan keganasan pada telinga, hidung, dan tenggorok. Nah, sekarang masih ada yang ingat gak apa sih bedanya tumor dan keganasan itu?
Oh ya, Jian, silakan. Eh, Menurut saya tumor itu belum tentu keganasan dokter, sedangkan keganasan itu sudah pasti merupakan tumor. Ada pendapat lain? Iya. Kalau yang saya tahu dok, kalau tumor tuh dari definisinya sendiri kan dia merupakan pembengkakan ya dok. Tapi kalau dalam konteks keganasan tuh nanti tumor bisa dibedakan jadi dua. Jadi kayak tumor yang jinak sama tumor yang metastasis tuh yang disebut keganasan itu dok. Oh, ya. Baik, terima kasih. Jadi ya itu, tumor itu ya bisa jinak, bisa ganas. Nah, kalau yang ganas kita sebutnya sebagai kanker. Nah, ada juga satu hal yang bisa membedakan. Jadi kalau tumor jinak biasanya dia tidak mendestruksi jaringan sekitarnya, tetapi kalau kanker dia bisa mendestruksi jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya, bahkan bisa seperti yang disampaikan tadi oleh Seldan, bisa bermetastasis ke tempat yang jauh dari lokasi tumornya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Nah, untuk pembahasan tentang tumor dan keganasan ini kita pakai ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti. Misalnya anatomi, epidemiologi, etiologi, klasifikasi, gejala klinis, bagaimana cara mengevaluasi diagnostik, melakukan staging, terapi, dan bagaimana prognosis dari tumor dan keganasan itu. Nah, kita mulai dengan karsinoma nasofaring. Nah, ini penting diketahui karena karsinoma nasofaring ini adalah salah satu tumor atau keganasan yang ada di THT, menduduki paling tertinggi di keganasan kepala leher. Nah, kalau misalnya dia di seluruh tubuh, dia urutan ketiga. Tetapi di THT, dia urutan pertama di daerah kepala leher. Sehingga penting untuk dipahami dan dimengerti. Nah, apa sih nasofaring itu? Masih ada yang ingat gak? Nasofaring itu kita bagi berapa? Ya, 3. Ada apa? Nasofaring. Ada nasofaring yang di atas, orofaring dan hipofaring. Nah, kalau nasofaring ya letaknya di ini ya, pas daerah yang ini di yang merah itu. Nah, anatomi saya kira sudah dipelajari di blok-blok sebelumnya ya tentang anatomi dari THT. Nah, epidemiologi ternyata karsinoma nasofaring itu kebanyakan ditemukan justru pada daerah-daerah Asia Selatan atau Asia, daerah Cina dan Afrika Utara. Kalau dari sisi jenis kelamin, ya kebanyakan pada laki-laki ya dibanding pada wanita. Tetapi seluruh usia itu bisa terkena, mau laki-laki, perempuan, anak-anak sampai dewasa semua bisa ini. Nah, dia tumor nasofaring itu letaknya ya di daerah fossa Muller ya, tadi di anatominya ya. Nah, ini yang saya kira yang perlu diperhatikan, bahwa karsinoma nasofaring itu ya karena ada interaksi antara faktor genetik, ada faktor agent dari luar dan faktor lingkungan. Nah, kita lihat kalau genetik. Nah, kenapa tadi di daerah-daerah Asia Selatan sana yang banyak? Karena ya kebanyakan ternyata kalau dilihat dari populasinya ini ada ini ya, dari studi genomiknya ternyata ada gen-gen tertentu yang memang yang dimiliki oleh orang-orang penduduk sana yang memungkinkan dia lebih banyak kena ini. Nah, kemudian dari virus Epstein-Barr virus ini sekarang yang menjadi fokus perhatian utama yang bisa menyebabkan terjadinya nasofaring. Memang secara ini DNA virus EBV ini bisa saja ada di dalam tubuh, tapi kadang-kadang ketika dia berinteraksi dengan DNA yang ada di daerah nasofaring, nah itu nanti yang akan memicu munculnya perkembangan sel-sel yang menjadi abnormal dan memicu terjadinya kanker nasofaring. Jadi faktor EBV ini ya yang lebih dominan saat ini. Nah, faktor lingkungan. Nah, tadi disebutkan salah satunya adalah faktor lingkungan. Ternyata bahan-bahan karsinogen yang ada di sekitar lingkungan kita ini cukup memberikan ini ya, memberikan kontribusi untuk terjadinya karsinofaring. Misalnya
eh, bahan-bahan makanan yang diawetkan, nah, kemudian konsumsi alkohol, kemudian polusi-polusi udara, zat-zat kerosin dan lain. Nah, kalau kita membagi klasifikasi cyanosofaring, WHO itu membaginya 3 ya. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau kita di daerah Indonesia khususnya, Asia Tenggara, kebanyakan dominan adalah yang tipe 3, yang undifferentiated. Nah, ini kalau kita melihat gejala klinis dari cyanosofaring, kebanyakan pasien datang berobat itu dalam stadium yang sudah lanjut. Artinya sulit untuk terdeteksi di awal ketika dia masih masih tumornya masih kecil atau belum menyebar. Karena tadi kalau kita lihat secara anatomi letaknya kan di belakang di daerah nasofaring. Beda kalau misalnya ada benjolan di dahi, cepat terlihat, oh ada sesuatu yang mencurigakan di dahi. Tapi ini kan tidak terlihat. Apalagi kalau misalnya masanya masih kecil, masih in situ, dia hanya terbatas di sekitar fossa rosum ular, itu tidak memberikan gejala apa-apa. Nah, nanti seiring dengan bertambahnya masanya, misalnya makin membesar, kemudian dia menutupi Rosan Muller, maka mulailah muncul gejala. Apa gejalanya? Gejala telinga misalnya? Ya, telinga jadi tersumbat karena muara dari tuba eustachius yang ada di area dekat fossa Muller jadi tersumbat. Sehingga orang jadi pendengarannya berkurang, telinganya tersumbat, berdengung. Nah, padahal gejala-gejala yang saya sebutkan ini itu kan gejala umum keluhan-keluhan telinga yang lainnya. Nah, kalau misalnya nanti dia makin membesar, kemudian dia menyebar misalnya ke depan, menutupi hidung. Gejalanya apa yang bisa hidung jadi tersumbat. Nah, kalau misalnya tumor ganas rapuh, mudah berdarah, mudah epistaxis. Nah, jadi gejala tersebut juga hampir sama dengan gejala-gejala keluhan hidung yang lain di THT. Nah, kemudian kalau dia ke arah atas, jadi tadi sudah disebutkan di awal bahwa sifat dari kanker itu dia mudah menyebar. Nah, menyebar ke atas, masuk ke dalam ini rongga otak. Lewat mana biasanya? Foramen lacerum dan foramen ovale, karena di dasar tengkorak itu kan ada foramen itu. Nah, dia masuk ke sana dan menimbulkan gejala lebih lanjut. Nah, apa gejalanya? Tergantung. Kalau misalnya dia masuknya ke misalnya foramen lacerum, maka nanti nervus apa yang lewat situ itu yang dipengaruhi. Nah, kalau dia masuk lewat foramen ovale, nervus mana yang lewat di situ itu juga yang akan terdampak oleh penekanan, misalnya salah satunya adalah massa tumornya yang menekan saraf tadi. Nah, ini saya kira gejala-gejala klinik yang awal ya. Jadi bisa gejala di telinga, bisa di hidung, bisa di tenggorokan, bahkan bisa gejala intrakranial yang dialami oleh pasien. Nah, itu kalau belum metastasis. Tetapi kalau sudah metastasis, maka ingat lagi pelajaran anatomi aliran limfatik. Dia akan menyebar ke area limfatik yang ada di sekitar telinga kita ini di sini. Nah, kalau dia menyebar ke sana, maka nanti ada pembesaran limfonodi, ada pembesaran massa di sini. Nah, kalau sudah menyebar di sini, membesar massa limfonodi di daerah leher, baru misalnya dia datang untuk diperiksa. Nah, kalau dia sudah ada metastasis di sini, ya udah stadium lanjut, bisa saja sudah stadium 3. Jadi ada fase yang terlewati ketika kita harus melakukan diagnosis awal tadi, terlewati. Nah, sehingga terlambat biasanya penanganannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah ini suatu karsinoma nasofaring atau tidak? Nah, banyak modalitas yang bisa kita misalnya melakukan pemeriksaan klinis tadi ya. Mau
di keterampilan klinis sudah diajarkan cara melakukan pemeriksaan rinoskop anterior, rinoskop posterior. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan itu dengan baik dan benar, itu bisa terdeteksi. Oh, ketika saya melakukan pemeriksaan rinoskop posterior, oh kok saya lihat ada sesuatu, ada massa di daerah fossa Rosenmuller. Nah, mulai curiga. Nah, itu pemeriksaan fisik sebenarnya sudah bisa, asal dilakukan secara teliti dan baik. Atau bisa juga pemeriksaan radiologi, CT scan. Kita bisa melakukan CT scan di radiologi, udah diajarkan potongan koronal atau potongan aksial untuk melihat massa yang ada di daerah nasofaring. Bahkan kalau ada destruksi tulang di sekitarnya bisa terlihat dengan CT scan tadi. Nah, pemeriksaan laboratorium, evaluasi tadi misalnya macam-macam ya pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, tetapi penentuan ininya nanti dengan pemeriksaan histopatological. Jadi kita ambil massa di nasofaring, bukan di sini ya, karena ini biasanya metastasis. Kita ambil massanya di daerah nasofaring, kemudian dilihat di laboratorium patologi anatomik. Nah, nanti akan terlihat, oh tadi jenis ininya yang tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Karena nanti beda tipe itu beda, kadang-kadang respon terapinya akan beda. Kalau misalnya yang tipe 3 seperti yang kebanyakan kita yang di Indonesia, ya mungkin masih bisa respon terapi dengan radioterapi. Tapi kalau mungkin tipe lain bisa saja tidak respon dengan respon tersebut. Nah, pemeriksaan ini tadi ya, jadi termasuk tadi pemeriksaan head to toe, pemeriksaan komplit dari kepala leher, itu bisa mengetahui lebih awal ini. Nah, staging, kalau kita ingin menentukan suatu tumor nasofaring, kita harus menentukan TNM-nya. Jadi T-nya itu tumor, N-nya tadi nodul, M-nya metastasis. Nah, kita tentukan. Jadi misalnya kalau dia masih terbatas di situ, T berapa? Kalau dia tumornya masuk ke intrakranial, masuk T berapa? Nah, kemudian dilihat nodulnya lagi. Ada nggak pembesaran limfonodi di sekitar di daerah leher? Ukurannya sekian, dia masuk N berapa? Ukurannya sekian, masuk N berapa? Nah, kemudian untuk melihat metastasis, ya kalau dia M0 berarti tidak ada metastasis. Nah, ada M1 berarti ada metastasis. Metastasis itu artinya tumor yang sama yang ditemukan di nasofaring itu sudah ada di tempat yang lain. Jadi kalau dia menyebar, ya istilahnya itu masih ikut dengan induknya. Tapi kalau dia sudah pindah ke tempat lain, misalnya metastasis ke hepar atau ke paru, itu kan jauh dari daerah nasofaring. Mungkin lewat area limpatik atau hematogen. Nah, itu disebut metastasis. Nah, setelah kita menentukan TNM-nya, ya kita lihat, oh kalau dia stadium 1, T1, N0, M0. Stadium ini sekian, stadium ini sekian. Nah, ini nanti menentukan setelah staging ini kita untuk menentukan jenis treatment yang diterapi. Nah, treatment modalitas terapi biasanya yang tadi saya sebutkan bahwa kalau dia dia tipe 3, maka dia respon terapinya masih bisa untuk dilakukan respon terapi dengan radioterapi. Kemudian kemoterapi ini biasanya kadang-kadang dikombinasikan untuk stadium-stadium yang lanjut ya sebagai terapi tambahan untuk pemberian ini, kombinasi dengan radioterapi. Pembedahan biasanya untuk area-area ini ya limfonodi sekitar-sekitarnya yang di ini. Nah, bagaimana prognosisnya? Prognosis itu kita menyebutnya sebagai 5 year survival rate. Jadi ketahanan hidupnya dalam 5 tahun. Nah, kita lihat kalau stadium 1 dia masih 80 sampai 90%. Tetapi semakin tinggi stadiumnya, maka survival rate-nya itu makin kecil, makin rendah. Artinya gini, kalau ada misalnya contoh ya stadium 2, 70-80%. Kalau ada yang kita diagnosis stadium 2, ada 100 orang penderita karsinoma nasofaring stadium 2, maka hanya 70 sampai 80 orang tok yang bisa bertahan hidup sampai usia 5 tahun.
selebihnya meninggal sebelum usia 5 tahun tersebut. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya dok, saya Saldan mau bertanya, kan tadi kanker nasofaring ini kan prevalensinya cukup tinggi ya dok. Ya. Nah, kenapa dibandingkan kanker-kanker yang lain, ini kanker nasofaring itu bisa sampai menempati peringkat yang tinggi gitu. Terus bagaimana cara kita mencegahnya? Karena kan nasofaring ini susah dideteksi ya dok, sampai sebelum timbul kayak mimisan gitu ya. Iya. Itu gimana dok? Oke. Ya, tadi disebutkan bahwa si nasofaring itu menduduki peringkat 1 di daerah tumor atau keganasan kepala leher dan nomor 3 di seluruh tubuh. Nah, coba dilihat, pelajari kembali anatomi ini ya. Selain faktor yang saya sebutkan tadi, bahwa ada faktor lingkungan, ada faktor agen penyebab, tapi diperhatikan struktur anatomi dari nasofaring kita. Dia kan letaknya di belakang sana ya. Area tersebut itu area lalu lintas, baik lewat saluran napas, lewat saluran pencernaan. Nah, kemudian area tersebut itu kan kayak daerah bukan jalan lurus gitu ya, tapi kayak ada persimpangan. Nah, sehingga ya udah, itu polusi atau ya makanan sebagainya lebih mudah ini. Jadi secara struktur anatomi juga memang sangat memungkinkan. Selain tadi faktor-faktor, misalnya ada faktor Epstein-Barr virus yang terlibat, ada faktor lingkungan, ada faktor agent sendiri. Nah, gimana cara cara mencegahnya? Nah, itu tadi, perhatikan apa faktor-faktor pemicunya. Kalau misalnya ada zat-zat polutan, ya hindari zat-zat polutan tersebut. Ya pakai masker kalau misalnya banyak daerah-daerah berasap atau daerah asap-asap knalpot dan sebagainya. Nah, kemudian hindari makanan-makanan yang diawetkan. Nah, kemudian ya faktor ini tadi, yang penyebab-penyebab tadi itu. Tidak merokok misalnya paling ini ya, karena itu salah satunya juga merokok. Oke. Nah, CA nasofaring ya ini juga masih menjadi problem ya. Jadi nanti ke depan ya memang harus ada tantangan ya untuk bagaimana sih caranya supaya kita tidak sampai terkena penyakit kanker nasofaring ini ya. Nah, tadi dengan cara-cara pencegahan tersebut. Masih ada pertanyaan? Ya, saya coba ini lagi. Kalau CA nasofaring itu kira-kira kalau dari sisi usia ya gimana? Apakah hanya pada usia tertentu atau ini? Oh, semua usia. Ada nggak membedakan laki-laki perempuan? Iya, tapi semua jenis kelamin bisa. Kalau anak-anak bisa nggak terkena? Bisa. Orang tua bisa. Seluruh usia bisa ya. Orang di luar negeri bisa? Di Indonesia? Bisa. Berarti karena epidemiologinya seperti itu, maka ya yang paling bagus adalah jangan sampai kita terkena. Dan nanti kalau Anda jadi dokter, tadi lakukanlah pemeriksaan yang sudah pernah diajarkan itu dengan baik dan benar, sehingga bisa mendeteksi mendeteksi lebih dini. Jadi jangan nanti pasiennya datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Nah, kalau sudah stadium lanjut, prognosisnya jadi berkurang. Nah, saya kira itu mungkin untuk kuliah kita pagi hari ini. Nanti masih ada pertemuan berikutnya ya tentang tumor dan keganasan ini. Kita akhiri kuliah pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan buat kita semua, dan itu nanti akan jadi modal ketika nanti jadi dokter. Nah, nanti dengan pengetahuan yang dapat ditambah nanti ini ya menggali lagi ilmu-ilmu, sumber-sumber ilmu yang lebih mutakhir lagi ini. Saya kira itu mungkin pertemuan pagi hari ini ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.